Baik Pak Ketua, yang kedua ini adalah Si Cupang, aplikasi layanan cukup mudah dan gampang, merupakan suatu replikasi yang menjadi latar belakang teman-teman mengambil inovasi ini adalah wilayah kerja teman-teman ini cukup jauh dengan remote area dan pulau-pulau yang cukup banyak antara di Lombok dan Sumbawa. Kemudian layanan sertifikasi saat itu di dalam sistem BKIPM Mataram ini masih berbasis web sehingga tidak dalam satu sistem. Dan dengan kondisi seperti itu membutuhkan SDM yang banyak dan dana yang cukup besar. Solusi permasalahan dengan menggunakan layanan sertifikasi Si Cupang, next, dalam satu genggaman yang terintegrasi dalam satu sistem aplikasi. Jadi sistem ini tinggal di download saja di Play Store, kemudian di dalam sistem ini semua kebutuhan untuk sertifikasi lalu lintas produk dalam negeri maupun luar negeri bisa diakses selama 24 jam dan notifikasi bisa dilihat setiap waktu. Di sisi lain, teman-teman di internal juga bisa memantau dengan cepat bagaimana kinerja dan bagaimana teman-teman di laboratorium untuk menyelesaikan permasalahan. Lanjut. Dalam sistem ini ada 12 kemudahan bagi pengguna layanan. Dengan menggunakan sistem ini di dalam gadget saja ada 12 kemudahan yaitu HACCP online, CKIB online, PPK online, kemudian web KKP, web BKIPM, survei kepuasan masyarakat, laporan, simponi, dan satu data KKP. Mereka juga bisa melihat dengan cepat jika sudah ada jawaban dari kami karena sudah diberikan notifikasi secara real time. Kemudian di sana juga ada live chat yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi secara cepat dan dari sistem ini kami mendapatkan kelebihan yaitu kita bisa melihat dengan detail profil pengguna jasa terkait dalam kegiatan tersebut. Dan teman-teman di karantina di kantor juga dapat melihat dengan cepat bagaimana perizinan di perusahaan tersebut, bagaimana pembayaran PNBP-nya, siapa yang mengelola untuk pengawasan di dalam hal ini inspekturnya, notifikasi kunjungan, surveillance, serta notifikasi billing PNBP juga bisa dilihat dengan cepat di dalam sistem ini. Sistem ini merupakan replikasi dari Jessica yang dikeluarkan oleh teman-teman di Bandung 2018 yang lalu. Jendela sistem informasi karantina ikan jendela sistem informasi karantina ikan dan mutu penuh inspirasi dan pesan yang direplikasi oleh teman-teman atas dasar bahwa wilayah kerjasama, kemudian fungsi dan tugasnya sama dan teman-teman memilah baru memperdalam di dalam pelayanan sertifikat, belum kepada jaminan jendela informasi. Secara cepat yang menjadi pembeda adalah bahwa sistem ini layanannya terintegrasi di dalam handphone bukan dengan web, kemudian bisa di-download dengan cepat dan semua layanan bisa dalam satu genggaman saja, notifikasi real time dan ada komunikasi yang bisa dilaksanakan. Dampak implementasinya, silakan lanjut. Dampak implementasinya lanjut saja di slide berikutnya yang merah. Ya. Yang biasanya permohonan manual menggunakan pengguna jasa itu 1 sampai 3 kali ke kantor, kemudian kita tes produk di akhirnya dan membutuhkan banyak petugas karena banyak sertifikat yang dibutuhkan dan bukti akhirnya merupakan produk yang di-print, maka saat ini permohonan bisa melalui Android menggunakan pengguna jasa tidak perlu ke kantor, kita inspeksinya berdasarkan online dan hanya membutuhkan 1 orang saja untuk admin sehingga kita juga tidak membutuhkan ATK dengan banyak. Waktu layanan menjadi 30 menit dan tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk transportasi. Dulu mereka harus membuka web, sekarang hanya tinggal membuka Si Cupang saja sehingga bisa mendapatkan semua. Pada sebelum ada Si Cupang, para pengguna jasa harus ke kantor untuk membayar PNBP walaupun sudah EDC, kami tidak menerima tunai tetapi tetap harus ke kantor. Sekarang ini sudah bisa pembayaran non tunai dengan mobile banking, teman-teman menggunakan OVO maupun fasilitas lainnya. Lanjut. Tadi sudah disampaikan di video bahwa ada peningkatan secara nyata di frekuensi domestik, frekuensi ekspor, nilai domestik, serta survei kepuasan masyarakat. Lanjut. Dan replikasi ini
Lanjut saja, dijamin keberlanjutannya dengan regulasi yang ada, silakan mundur satu, dijamin keberlanjutannya dengan regulasi yang ada, kemudian kita berkolaborasi dengan pelaku usaha dan dinas KP terkait, serta kebijakan baru yang selalu diterapkan, kita akan menjaga akreditasi laboratorium untuk penjaminan sertifikat, menambah fitur-fitur jendela informasi, menerapkan ISO 37001 dan menerapkan WBK dan WBM untuk ada di dalam aplikasinya. Aplikasi Si Cupang ini berpotensi untuk direplikasi di seluruh unit pelayanan BKIPM di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan eselon 1 lain pun bisa mencoba aplikasinya dengan menyesuaikan kepada fitur-fitur yang dibutuhkan oleh mereka. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kepala Badan. Langsung saja kami undang Pak Riana Mengkas untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Bu Kepala Badan. Daripada saya menduga-duga, Bu Ketua, Bu Kepala, apa bedanya dengan Jambi Patin kita? Baik, untuk Si Cupang ini fokus kepada layanan sertifikasi, Pak. Semua produk perikanan yang akan dilalu lintaskan itu harus disertifikasi oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Jadi semua harus datang membawa produknya untuk kita sertifikasi atau unit usahanya kami surveillance secara berkala untuk memantau bagaimana sistem yang dijalankan. Dan Si Cupang ini mempercepat. Kalau dulu mereka harus datang membawa kapan mau mengekspor, berapa jumlahnya, kemana, itu berkas harus dibawa ke kantor. Sekarang mereka tinggal online saja dan kita akan menyelesaikannya. Sementara kalau Patin Jambi ini lebih banyak kepada empowerment masyarakat, memberikan informasi bagaimana harusnya membudidayakan ikan yang baik dan mengolah ikan yang benar, sesuai dengan sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan, baik itu kesehatan ikan maupun mutu hasil perikanan yang menjadi standar untuk produk perikanan. Jadi bukan sertifikasi, ini adalah pelayanan untuk mendapatkan produk yang bermutu, bebas dari penyakit dan mutunya terjamin. Itu Patin Jambi, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Walaupun replikasi, ini kan pembedanya itu bagus sekali. Yang menonjol menurut saya komunikasi chat, itu juga memudahkan mereka untuk bertanya ya. Kemudian layanan 24 jam. Pertanyaan saya bagaimana mengatur SDM supaya bisa melayani 24 jam. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Kantor karantina kami ini misalnya saja contohnya, kalau di bandara pada saat pesawat mau berangkat yang membawa produk perikanan, kantor kami harus on, Pak. Jadi memang kantor karantina ini sangat terkait dengan lalu lintas produk yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, di Mataram ini, di pelabuhan itu hampir setiap saat kapal ada berjalan, sehingga kantor harus tetap ada. Kami memberi teman-teman tugas untuk bekerja sesuai dengan rambu yang ada, satu hari itu hanya boleh 8 jam, tetapi mereka kita berikan lembur dan dikompensasi nanti dengan hari libur. Memang kita pada saat menggunakan sistem ini hanya membutuhkan 1 orang saja untuk pekerjaan seperti ini, dan ini akan digilir bersama teman-teman secara periodik dan dia dikompensasi waktunya dengan memberikan libur di hari berikutnya. Terima kasih. Cukup, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya undang teman-teman, silakan. Ada yang izin Prof, saya. Pak Dadan, ya. Ya, saya ingin pertama mengapresiasi ya atas 2 inovasi yang masuk ya. Memang nama inovasinya mengarahkan kita pada produk ikan tertentu, padahal sebetulnya ini kan untuk semua ya. Si Cupang ini kan tadi lebih ke surat ya, kayak surat jalannya lah gitu ya, di ujung ya, di hilir tadi yang Patin itu lebih ke produksinya. Nah, untuk yang ini saya sedikit bertanya karena ini hasil replikasi ya dari balai KIM yang lain ya, kalau nggak salah tadi dari Bandung mungkin untuk yang lain. Nah, yang saya ingin tanyakan ini di satu balai ini berarti kan satu pintu keluar nih ketika ada sertifikasi ini gimana keuntungan yang bisa diambil oleh
eksportir lah katakanlah ya, yang mau mengekspor ketika mau lewat balai satu, atau karena misalkan ada kemudahan di yang Mataram misalkan, sementara di yang lain juga ada balai yang lain ya gitu. Nah sementara yang lain belum teraplikasi yang seperti ini, sehingga dia akhirnya mengarahkan produknya keluar dan disertifikasi lewat balai KIM yang dekat tapi lebih cepat ya, misalkan di Mataram ini. Nah, apakah memungkinkan seperti itu, atau memang area kerjanya ya sudah terbagi habis dengan sejumlah tadi nelayan atau pengusaha yang ada gitu. Itu yang pertanyaan pertama saya. Kemudian karena di sini juga konteksnya ya tadi Kepala Balai dan juga ada Pak Menteri gitu. Ini untuk replikasi secara keseluruhan untuk aplikasi yang sama ini memungkinkankah untuk diterapkan di seluruh balai yang ada yang mempunyai tugas atau tupoksi yang sama gitu ya. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dadan. Silakan Bu Kepala Badan. Baik Pak, terima kasih. Memang ini namanya si cupang, tetapi bukan ikan cupang saja Pak. Semua produk perikanan, baik ikan hidup, ikan mati maupun olahan yang akan dilalu lintaskan bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan sertifikatnya. Yang kedua, memang setiap UPT jadi BKIPM KKP ini ada 47 di seluruh Indonesia dan kita sudah membagi habis wilayah kerja. Jadi kalau wilayah kerjanya Mataram itu sudah tertentu. Kalau di Bandung dia tidak bisa minta sertifikat dari Mataram begitu. Masing-masing sudah punya wilayah kerja. Oleh karena itu kami di Jakarta memacu teman-teman untuk melakukan inovasi, memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dari karantina ikan. Replikasi ini dari Jessica, namanya Jessica Imut Pisan Pak. Jadi ini yang menang 99 di tahun 2018, Jendela Sistem Informasi Karantina Ikan dan Mutu, penuh inspirasi dan pesan begitu. Ini pun sudah bergerak menjadi versi berikutnya. Hampir semua bergerak untuk mengikuti kebutuhan pengguna jasa. Memang tidak bisa kita memindahkan kalau dia bukan wilayah kerjanya, tidak bisa mendapatkan sertifikat bukan di wilayahnya. Saya kira itu Pak, terima kasih. Baik, kalau replikasinya penerapan di tempat lain Bu? Replikasinya saat ini sudah direplikasi di kantor karantina Bau-Bau, di kantor karantina Kupang, dan satu lagi kantor karantina Bima. Dan ini menjadi suatu peluang yang besar untuk direplikasikan karena tugas dan fungsinya sama di seluruh Indonesia. Baik. Ya. Bu, saya mau tanya. Pak Tulus, silakan. Ya, ya. Terkait dengan sertifikasi itu kan apakah hanya untuk kepentingan ekspor saja atau juga untuk ikan yang dijual di lokal gitu? Karena kan sertifikasi juga jangan sampai kalau untuk ekspor kemudian sertifikasi agar kualitasnya bagus dan seterusnya, tapi untuk konsumen lokal dikasih yang kelas 2 gitu. Terima kasih. Ini semua produk yang dilalu lintaskan harus disertifikasi. Jadi tidak ada paradigma di luar negeri harus dapat ikan yang bagus, di dalam negeri ikan yang tidak bagus. Tidak ada Pak. Semua standarnya sama dan kita memberikan sertifikasi kepada semua yang dilalu lintaskan, baik ke luar negeri maupun di dalam negeri. Ya. Oke, bagus. Terima kasih Pak Prof. Kris. Ya, silakan Bu Indah. Indah, luar biasa Ibu. Beberapa tahun lalu yang saya menyedihkan adalah dulu yang seperti ini itu di Singapura, padahal ikannya milik Indonesia dengan harga yang paling murah, bayar laboratoriumnya tinggi sekali, sertifikasinya menjadi tinggi sekali. Sekarang udah ada di Indonesia. Tapi pertanyaan saya yang dimaksud dengan kepuasan pengguna itu adalah kepuasan pengguna pembuat sertifikasi. Apakah ada kekecewaan pengguna? Lalu bagaimana sebetulnya yang dilakukan oleh lab ini juga menerima feedback, mekanisme apa yang dibuat sehingga tetap seperti sekarang yang saya lihat luar biasa, itu tetap berjalan dengan baik, dengan tidak hanya mendengarkan yang puas, tapi yang kecewa, yang seperti apa? Apakah ekspor juga pernah kecewa dan karena apa? Terima kasih. Baik Ibu, kami melakukan selalu perbaikan sesuai dengan ISO 17020 dan 17025 untuk peningkatan pelayanan. Demikian juga dengan 9001. Jadi perbaikan selalu dilakukan.
indeks kepuasan ini memang berdasarkan dari komen pengguna. Sampai saat ini masuk secara di dalam sistem ini kami baru mendengar yang puas saja, Bu. Ini mohon maaf. Tetapi sebetulnya tidak dengan daring kalau mereka bisa berkomunikasi dulu. Ada juga yang tidak puas, tidak puasnya karena mungkin salah satunya mereka harus menempuh jarak yang jauh. Maka itulah yang menjadi salah satu sebab teman-teman mengeluarkan inovasi ini. Tetapi kalau pelayanan kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dipunya di level teknologi yang ada di Indonesia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Bu, Itu enggak ada mekanisme ya? Oke, makasih. saya curious masalah PNBP ya, Bu ya. Tadi ada peningkatan PNBP. Nah, peningkatan itu apakah sebagai akibat dari kenaikan tarifnya atau semakin banyaknya jumlah yang dilayani? Terima kasih. Baik, Pak. Tarif PNBP kita ini tidak bergerak berdasarkan PP 75 tahun 2015. Jadi tarif tidak berubah. Kenaikan PNBP diakibatkan tingginya frekuensi. Satu lembar sertifikat itu murah saja, Pak, hanya Rp5.000. Jadi untuk sertifikat penambahan jumlah sertifikat yang dikeluarkan itu menjadi peningkatan PNBP. Penambahan jumlah produk yang diuji di laboratorium itu juga menjadi sisi lain peningkatan PNBP. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada berapa sertifikat yang harus dimiliki oleh setiap ikan yang akan bergerak? Baik, Pak, ini bergerak dari jenis usahanya. Kalau dia pembudidaya, maka mereka harus punya sertifikat awal dulu, cara karantina ikan yang baik, CKIB. Kemudian mereka harus punya instalasi yang memelihara, maka kita harus memberikan mereka sertifikat instalasi karantina ikan. Pada saat mereka mau melalu lintaskan, kita mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan atau surat perintah muat. Maka yang bergerak ini adalah surat perintah muat ataupun health certificate itu. Karena cara karantina ikan yang baik dan instalasi karantina ikan itu kita evaluasinya per tahun. Jadi frekuensi ini naik karena tingginya lalu lintas. Demikian juga untuk produk olahan. Kita mensertifikasi mereka dengan HACCP. HACCP ini berlaku per tahun, jadi sertifikatnya hanya dibayar 1 kali saja. Tetapi peningkatan lalu lintasnya itulah yang meningkatkan PNBP. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Masih ada yang akan bertanya, masih 1 menit 40 detik. Silakan. Ya, Prof. Ya, Ibu tadi menjelaskan, Ibu Kepala Badan menjelaskan bahwa sudah direplikasi hanya di 3 tempat ya. Kenapa hanya 3 tempat, Bu? Kalau memang ini produknya sedemikian bagus, kenapa pada posisi Ibu sebagai Kepala Badan di nasional, terapkan aja seluruh Indonesia? Baik, Bapak. Baru 3, Pak. Baru 3, itu pun kantor yang terdekat. Ini dengan masuknya inovasi ini menjadi pemicu untuk teman-teman lain semua mereplikasi. Terima kasih atas sarannya dan kami akan jadikan ini salah satu yang harus diperhitungkan. Karena begini, mohon izin Bapak, tidak ada juga UPT-UPT kami yang sudah mempunyai sistem. Seperti di Bandung, mereka sudah ada Jessica, dan itu salah satu sisinya adalah mirip seperti ini, begitu. Cuman dengan tampilan yang berbeda. Di Palangkaraya yang menjadi masuk 99 tahun yang lalu mereka sudah ada si cantik. Di Surabaya, di Tanjung Perak sudah ada one stop service. Jadi mereka akan menyesuaikan, tetapi intinya sebagian besar bisa mengambil kemudahan ini untuk menjadi bagian dari sistem mereka. Kami akan coba menjadikan ini sesuatu yang menjadi pertimbangan setiap UPT untuk mereplikasi. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu. Ini saya kira kita memberikan apresiasi yang luar biasa karena Ibu telah berbesar hati mau mereplikasi. Ini luar biasa. Dan replikasi ini kemudian disempurnakan dan menjadi satu sistem yang aplikatif ya untuk ikan ini. Dan lebih baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Kepala Badan dan Pak Menteri. Silakan. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Kepala Badan. Terima kasih banyak. Masih ada Pak Menteri, Pak. Ya, Pak Menteri mungkin ada satu kata akhir barangkali yang mau sampaikan. Silakan. Pantun. Ya, silakan. Semoga yang kita sampaikan menjadi yang terbaik, Bapak. Pantunnya singkat, padat. Terima kasih. Baik Pak, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.